Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kakak dalam acara Waktu Indonesia Belajar. Pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran tentang kemuhammadiyahan dalam tema keteladanan tokoh-tokoh. Dan tokoh yang pertama yang akan kita bahas yaitu Jenderal. Kita tahu sebagai salah satu nasional dalam merebut kemerdekaan. Jenderal Sudirman selain tokoh nasional ternyata berawal dari tokoh Muhammadiyah. Jenderal Sudirman lahir di salah satu kota Jawa Tengah yaitu kota Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Jenderal Sudirman dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat sederhana. Dididik oleh kedua orang tuanya dengan dasar keagamaan yang sangat kuat. Sudirman sudah terbiasa membantu pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fisik, membersihkan rumah dan halaman, kemudian menyiram tanaman, kemudian mengisi bak mandi dan lain-lain. Walaupun ayahnya itu seorang wedana di Rembang pada waktu itu, tetapi tidak pernah mendidik anaknya untuk manja, tidak pernah memanjakannya. Orang tuanya mendidik Sudirman dengan dasar keagamaan yang sangat-sangat kuat. Sehingga Sudirman menjadi sosok yang sangat ramah, sosok yang sangat sopan, santun, dan selalu menjunjung nilai-nilai tinggi agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Adik-adik yang soleh dan soleha, kemudian karena perjuangannya itulah Sudirman dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Karena kegigihannya itulah Sudirman dinobatkan menjadi tokoh yang sangat diidolakan, yang sangat dipuja di negeri ini. Baiklah, adik-adik di rumah yang soleh dan soleha, masih bersama kakak di sini. Kita lanjutkan cerita tentang Jenderal Sudirman ini di masa kecilnya, kemudian bagaimana di keluarganya, kemudian bagaimana perjuangannya dan juga sifat-sifatnya. Dengan kegigihannya, dengan segala jasanya yang tanpa pamrih untuk bangsa dan negara, maka itulah yang menjadikan Jenderal Sudirman dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Pahlawan nasional yang berasal dari Muhammadiyah, seorang aktivis gerakan Hizbul Wathan yang kita banggakan itu. Lantas, seperti apa sifat-sifat Jenderal Sudirman sehingga menjelma menjadi sosok orang yang sangat terkenal, sosok orang yang sangat memberi manfaat? Yang pertama, sifat-sifat beliau yang harus kita teladani yaitu ketaatan terhadap agama. Jenderal Sudirman sudah meyakini bahwa agama itu menjadi pondasi awal untuk kemantapan sifat, untuk kekuatan mental dalam diri seseorang. Sehingga Jenderal Sudirman selalu istiqomah dengan agama. Kemanapun, ketika berjuang, ketika sekolah, ketika bekerja, ketika berbuat dan ketika berucap, selalu hidupnya. Karena yakin bahwa dengan agama semua orang akan bahagia, semua kehidupan akan lancar, semua orang akan menjadi, kebahagiaan akan diraih oleh seseorang dengan beragama. Dengan beragama, dengan berakidah yang kuat, maka akan menjadikan seseorang bisa menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah prinsip Jenderal Sudirman. Dalam ketaatan beragama inilah Jenderal Sudirman hidupnya tidak pernah keluar dari yang namanya niat ibadah. Jenderal Sudirman selalu meniatkan segala gerak-geriknya, perjuangannya
itu hanya untuk beribadah. Karena segala perbuatan apapun tidak akan bisa bermanfaat kecuali diniatkan untuk ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh dibuka adik-adik di rumah, surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat yang sangat populer untuk seorang siswa Muhammadiyah tentunya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Baiklah, adik-adik di rumah, itulah sifat Jenderal Sudirman yang pertama yang patut adik-adik teladani, yang patut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketaatan seorang Sudirman dalam beragama, bagaimana ketaatan dalam ibadahnya, bagaimana keanggunan akhlaknya, bagaimana kekuatan akidahnya, sehingga tidak pernah tergoda, tidak pernah terganggu oleh apapun yang bisa merusak perjuangannya. Baiklah adik-adik di rumah, pembahasan Jenderal Sudirman tentang sifat-sifatnya akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baiklah pemirsa TVmu dan adik-adik yang soleh dan soleha yang saat ini saya berada di rumah, kita kembali ke sifat-sifat Jenderal Sudirman yang akan kakak lanjutkan. Yang kedua, Jenderal Sudirman itu adalah sosok yang rela berkorban. Nah ini yang harus kita tiru, rela berkorban. Segala sesuatu tanpa pamrih, tetapi dilaksanakan lagi-lagi dengan ikhlas. Kenapa kok Jenderal Sudirman ini rela berkorban? Tentunya adik-adik sekarang coba di rumah dibuka Quran dalam Al-Quran yang membahas tentang rela berkorban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'azzamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda, dengan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Itulah yang menjadi dasar kenapa Jenderal Sudirman itu menjadi sosok yang rela berkorban. Sehingga ketika berperang melawan penjajah tidak takut oleh ancaman mati, tidak takut oleh ancaman apapun, dia hanya takut kepada Allah. Karena yakin apa yang diperbuatnya itu adalah untuk Allah semata. Itulah yang mendasari perjuangan Jenderal Sudirman. Itu lillahi ta'ala, rela berkorban, tanpa pamrih, jauh dari materi. Baiklah, adik-adik sekalian yang soleh dan soleha yang berada di rumah, kita lanjutkan sifat Jenderal Sudirman selanjutnya yang patut kita tiru adalah dengan kegigihannya dalam berusaha. Ada peribahasa mengatakan, man jadda wa zada. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan sesuatu yang diusahakannya. Artinya tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak mungkin dia akan menghasilkan sesuatu tanpa ada perjuangan di dalamnya. Karena itu Jenderal Sudirman ketika meniatkan sesuatu yang baik, pantang mundur, pantang merubah niat, pantang kembali sebelum berhasil. Bahkan Jenderal Sudirman ketika masih aktif di HW pernah menyampaikan satu jargon kepada anggota Hizbul Waton, ragu dan bimbang lebih baik pulang. Nah itulah yang menjadi dasar Jenderal Sudirman dalam perjuangannya yang patut kita tiru. Baiklah adik-adik di rumah, adik-adik yang soleh dan soleha, kakak akan lanjutkan kembali sifat Jenderal Sudirman selanjutnya yang tak kalah penting
yang menjadikan dia menjadi sosok yang kuat, sosok yang istiqomah, sosok yang bersahaja, sederhana, dan menjadi idola anak muda pada saat itu dan juga saat sekarang. Yaitu yang keempat, amanah dan bertanggung jawab. Kenapa harus amanah? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya begini. Coba adik-adik di rumah sambil baca Qur'annya, jangan lupa dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, kalau bisa dihafal ya. Itu penting sekali untuk bekal hidup kita. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang bercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Itulah sifat Jenderal Sudirman yang keempat, yaitu amanah dan bertanggung jawab. Jenderal Sudirman tidak pernah menyia-nyiakan amanah sebagai Panglima TNI, sebagai jenderal besar pada waktu itu. Jenderal Sudirman akan menjaga kuat-kuat amanah yang diemban kepadanya. Dia takut kalau amanah itu dia salah gunakan. Dia takut kalau salah dalam mengemban amanah itu. Bukan takut sama manusia, tetapi takut yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dilihat terus, dia merasa dipantau terus oleh Allah, sehingga perjuangannya tetap lurus, istiqomah karena ketakutan. Kita sebagai siswa Muhammadiyah, tentunya kita sebagai pelajar, apapun yang kita perbuat, kebaikan adalah tujuannya untuk menjadikan kita menjadi seorang yang bertanggung jawab. Kita diamanatkan sesuatu, kemudian kita menjalankannya, niatnya adalah kita untuk menjaga amanah. Dan dasarnya adalah karena Allah semata. Ketika kita berbuat baik, menjaga amanah bukan karena guru yang ada di samping kita. Bukan karena orang tua yang selalu menanyakan ke kita, sudah berbuat atau belum. Bukan karena orang-orang yang kita segani kita berbuat. Tetapi kita berbuat hanya karena Allah semata. Menjaga amanah, bertanggung jawab terhadap sesuatu karena Allah semata, itu akan menjadikan kita menjadi seorang yang bisa menjaga diri sampai kapanpun juga. Baiklah, adik-adik pemirsa TV-mu di rumah yang soleh dan soleha, itulah sifat dari Jenderal Sudirman yang keempat, yaitu selalu amanah dan bertanggung jawab. Yang pertama, bagaimana Jenderal Sudirman itu begitu taat beragama, kemudian yang kedua rela berkorban, gigih dalam berusaha, kemudian amanah dan bertanggung jawab. Kita akan kembali dalam pembahasan sifat-sifat Jenderal Sudirman setelah yang satu TV-mu dimanapun berada, serta adik-adik yang soleh dan soleha yang berada di rumah, kembali bersama kakak dalam Waktu Indonesia Belajar. Masih dalam pembahasan tentang Jenderal Sudirman dengan sifat-sifat yang mulianya. Kita ulang kembali. Satu, tadi ketaatan Sudirman terhadap agama yang begitu kuat, kemudian rela berkorban, gigih dalam berusaha, amanah dan bertanggung jawab. Nah, sekarang yang kelima. Jenderal Sudirman adalah seorang yang cerdas. Kenapa cerdas? Tentunya kecerdasan Jenderal Sudirman bukan sesuatu yang gratisan. Kenapa? Karena Jenderal Sudirman itu adalah seorang yang gila membaca. Seorang yang selalu tekun ketika menuntut ilmu. Bukti kecerdasan Sudirman dibuktikan sebelum menjadi tentara. Sudirman itu sekolah waktu itu di Mulo untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang guru. Rajin membaca
kembali menuntut ilmu, kemudian berkorban waktu, berkorban tenaga karena demi mau menjadi seorang guru. Itulah Jenderal Sudirman. Sehingga dengan kecerdasannya, dengan mudah dia pun menjadi seorang guru di salah satu sekolah di Jawa Tengah pada waktu itu. Kemudian kecerdasan yang kedua Jenderal Sudirman dibuktikan ketika menjadi Panglima Besar. Ketika menjadi Panglima Besar TNI pada waktu itu, Jenderal Sudirman sangat cerdas mengatur strategi berperang. Walaupun secara akademis Jenderal Sudirman itu tidak mengikuti atau tidak pernah mengikuti pendidikan militer. Tetapi karena buku yang dia baca, karena kecerdasannya, Jenderal Sudirman berhasil menjadikan satu strategi perang gerilya yang sangat terkenal itu, yang sangat disegani oleh musuh pada waktu itu, sehingga musuh pada waktu itu sangat kesulitan untuk menangkap yang namanya Sudirman dan bala tentaranya. Itulah kecerdasan Sudirman. Kecerdasan Sudirman juga tentunya tidak hanya cerdas sebatas otak, tapi Jenderal Sudirman juga mempunyai kecerdasan hati yang sangat kuat, nurut dalam. Bagaimana ketika Jenderal Sudirman pada waktu itu memberikan usulan cerdas dalam suatu muktamar pada waktu itu tentang seragam HW. Diusulkan oleh Jenderal Sudirman supaya HW itu mengenakan celana panjang. Tujuannya supaya mempermudah anggota Hizbullah untuk sholat. Subhanallah, luar biasa kecerdasan Jenderal Sudirman ini. Kecerdasan yang bermanfaat buat masyarakat, kecerdasan yang bermanfaat buat agama, kecerdasan yang bermanfaat buat membela bangsa dan negara. Kemudian sifat Jenderal Sudirman selanjutnya yang patut adik-adik tiru, yang patut adik-adik amalkan, teladani, yaitu bagaimana Jenderal Sudirman itu mempunyai jiwa sosial yang sangat besar. Jenderal Sudirman mempunyai cita-cita mulia melanjutkan cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan semangat al-ma'unnya. Bagaimana Jenderal Sudirman menjaga nilai-nilai sholat supaya dia tidak menjadi orang yang melalaikan sholat, orang yang mendustakan agama, sehingga nilai-nilai sholatnya itu dijaga dalam kesehariannya, berbagi, saling mengasihi, menebar kasih sayang kepada sesama. Karena Al-Ma'un itu adalah surat yang tidak terlalu panjang, tetapi maknanya sangat mendalam. Percuma kita menjadi orang yang rajin sholat, tetapi ada tetangga yang kelaparan kita tidak tahu. Percuma kita rajin melaksanakan sholat, yang wajibnya, yang sunnahnya, sholat duhanya, tahajudnya, tapi ada teman di kelas yang minta bantuan kepada kita, kita tidak peduli, padahal kita bisa menolongnya. Itulah orang yang sahun, orang yang lalai, yang tidak bisa menjaga nilai-nilai sholatnya. Dan Sudirman itu sudah tahu itu semua, dan sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia akan selalu menjaga nilai-nilai sholatnya, supaya menjadi seorang yang mendirikan sholat, bukan cuma melaksanakan sholat, yaitu dengan berbagi, peduli kepada sesama, tidak mau melihat sesamanya menjerit karena kelaparan, tidak mau melihat tetangganya yang membutuhkan sesuatu tapi tidak terpenuhi. Itulah Jenderal Sudirman yang mempunyai jiwa sosial yang sangat besar, yang patut kita tiru, kita teladani, dan yang tak kalah penting kita amalkan. Insya Allah keteladanan Sudirman ini kalau kita amalkan, kita pun akan mengikuti jejak beliau menjadi orang yang sukses. Sukses dunianya, insya Allah sukses akhiratnya juga. Nah, itulah adik-adik yang soleh dan soleha yang berada di rumah. Mudah-mudahan keteladanan Sudirman ini dapat bermanfaat buat kita semua dalam pembelajaran kemuhammadiyahan ini. Tidak hanya kita tahu, tetapi kita menjadi orang yang berilmu, tetapi kita menjadi orang yang beramal juga. Demikian pembahasan tentang sifat-sifat Jenderal Sudirman.
Semoga bisa bermanfaat buat diri kita semua. Jangan lupa kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya dalam Waktu Indonesia Belajar di TV-mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.